saja lah begitu. Oke, bismillah kita mulai. Assalamualaikum Pak Yusuf. Ibu Febi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Gimana kabar hari ini? Baru kelihatan ini. Alhamdulillah baik Pak. Pak Yusuf, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat juga ya. Tapi ngomong-ngomong lihat ini sepertinya dari senyum-senyumnya ini ada sesuatu yang ingin ada sesuatu yang mengganjal di hati dan pikiran ini, Bu Febi. Terlihat jelas ya Pak Yusuf. Ya, paling tidak saya bisa menangkap kira-kira begitu ya. Iya sih Pak Yusuf, sebenarnya ada sedikit yang mengganjal di hati saya sebenarnya, dan sejujurnya ini saya bingung harus bagaimana. Kira-kira Pak Yusuf ada waktu tidak sekarang? Sebenarnya ya masih ada pekerjaan juga, tapi karena saya melihat ya Ibu Febi butuh bantuan mungkin atau apa ya, saya bisa luangkan waktu. Ya silakan Ibu, apa yang bisa saya bantu? Ya, sebelumnya ini Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk saya, mau bercerita sedikit. Ya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa di sini saja ya, supaya mungkin lebih santai saja. Atau Ibu Febi pinginnya di ruangan lain atau bagaimana mungkin? Atau di Enggak sini apa-apa saja? sih Pak, bebas, sesuai nyamannya Pak Yusuf bagaimana sih? Oke, baik Ibu. Eh, ya, jadi kita ngobrol santai saja. Oke. Iya, boleh Pak, kita ngobrol santai saja Pak. Oke. Ya, silakan Bu, mungkin ya bisa disampaikan apa atau cerita saja mungkin diceritakan masalah apa yang Ibu Febi sedang hadapi saat ini sampai kok ini raut wajahnya sampai tidak simetris itu loh. Ya. Aduh, iya begini Pak Yusuf. Jadi begini, kemarin kan ada supervisi kan Pak kemarin sama Pak pengawas. Jadi saya disupervisi itu di kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, itu saya lihat kayaknya Pak pengawas itu tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks gitu Pak. Sejenis e-book ya Bu ya, e-book yang Iya, dipakai. iya Mungkin bisa betul Pak. bisa disampaikan ke saya Bu. Kenapa apa namanya ya, bisa lebih detail lagi ke permasalahan yang ingin disampaikan saat ini Ibu Febi? Ya, jadi begini, maksudnya saya sedihnya itu kan saya dapat teguran kan dari kepala sekolah karena waktu pengawas melakukan supervisi di kelas itu, saya itu tidak menggunakan buku teks saat mengajar, tapi saya menggunakan website yang di dalamnya itu sudah memuat banyak media ajar yang relevan dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, Pak. Jadi buku teks yang mungkin awalnya manual itu saya rubah menggunakan buku teks secara digital yang saya letakkan di dalam website itu. Jadi kayak anak-anak lebih mudah gitu Pak mengaksesnya. Begitu sih Pak. Oh iya, ini luar biasa juga ya. Tapi jika eh, boleh tahu tujuannya Ibu Febi menceritakan ini ke saya apa ya? Ya, jadi Pak, tujuan saya menceritakan ini kan pikiran saya mumet kan, Pak ya, kalau misalnya berpikir sendiri gitu. Jadi saya berharap itu ketika saya berbicara dengan orang, saya bisa mendapatkan solusi yang tepat supaya nanti baik kepala sekolah dan pengawas bisa memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas saya, Pak. Begitu. Jadi menurut Ibu Febi eh, apa yang menjadi hambatan Ibu Febi dalam menyampaikan masalah ini ketika ke ruangannya atau menghadap ke kepala sekolah? Jadi saya rasa hambatan itu Pak
sepertinya ya masih kurangnya pemahaman terkait pembelajaran berbasis digital yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran di kelas. Sehingga mungkin itu yang mengakibatkan Pak Pengawas merasa keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks secara manual pada saat proses mengajar kemarin itu, Pak. Jadi gimana Pak Yusuf? Ya. Eh, jadi jika seperti itu, apakah Ibu akan tetap menggunakan media digital atau dalam hal ini e-book, atau mungkin Ibu sudah mulai merasa ingin mengikuti saran dari pengawas? Sebenarnya kalau ditanya ya Pak, karena mungkin karena mata pelajaran saya itu adalah informatika, jadi saya sebenarnya lebih suka menggunakan media pembelajaran digital Pak. Karena bagi saya ini jauh lebih mudah dan efisien, apalagi kan saya masih mengikuti sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah saat ini, Pak. Jadi ya saya merasa nyaman-nyaman aja sih, Pak. Oh, jadi begitu ya, masih masih merasa nyaman, Bu, ya? Jadi Nyaman, Ibu Pak. ya nyaman, luar biasa. Saya kok makin ada ya, artinya turut bersimpati dengan yang Ibu Feby alami. Lantas strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira bagaimana? Jadi rencana saya itu, Pak, saya akan mencoba membicarakan masalah ini dengan kepala sekolah. Mungkin dengan memberikan beberapa contoh praktik baik tentang pembelajaran berbasis digital yang mampu mengefisienkan waktu kita dan tentu saja bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar itu sendiri, Pak. Aduh, sebenarnya ini luar biasa ya yang Ibu Feby ini ya. Ini, oke. Itu solusi yang luar biasa, yang bagus ya. Lantas komitmen Ibu Feby untuk mewujudkan tindak lanjut dari pembicaraan kita ini, apalagi ya terkait Ibu Feby pengennya berbasis digital karena memang mata pelajarannya informatika, tapi kemudian pengawasnya mungkin belum familiar dengan itu. Nah, jadi Ibu Feby bagaimana? Maaf, bukan bagaimana. Komitmen Ibu Feby untuk lanjut tindak lanjut dari pembicaraan kita kali ini seperti apa? Jadi rencana saya itu Pak, kan awalnya saya ingin membicarakan, jadi saya pasti akan menjumpai kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran berbasis digital untuk memudahkan dan mengefisienkan proses pembelajaran itu sendiri, Pak. Jadi saya akan datang langsung ke kepala sekolah. Ah, ini bagus Bu ya, bagus ya. Tapi memang artinya itu sepertinya memang harus ke kepala sekolah. Apalagi sebagai guru harus berani ya untuk melakukan inovasi-inovasi meskipun pada awalnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin saja belum familiar atau belum terbiasa, mungkin akan menolak, biasanya menolak karena mungkin biasanya belum tahu ya. Apalagi ini untuk pembelajaran sehingga lebih menarik dan menyenangkan bagi murid dan ada unsur kebaruannya gitu ya. Iya Pak, karena ada unsur kebaruan jadi semoga sih ini bisa menginspirasi guru-guru lain sih Pak. Siapa tahu kan maksudnya bisa keluar dari zona nyaman supaya kan lebih mengikuti perkembangan zaman sih Pak. Lebih lebih tepatnya seperti itu. Ya, Tapi ini jadi ya bagaimana iya, Bu? tapi Pak kayaknya setelah saya menceritakan ini ke Bapak,
perasaan saya jadi lebih lega gitu, Pak. Maksudnya saya leganya itu sudah tahu apa yang mau saya lakukan gitu dengan masalah saya. Ya, Ibu Feby, saya juga ikut senang ya. Artinya ternyata Ibu Feby justru sudah bisa mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan ini dan semoga memang bisa cepat selesai Ibu Feby ya. Harapan saya seperti itu. Iya, insya Allah Pak Yusuf. Tapi ini terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa mendapatkan solusinya. Jadi pokoknya terima kasih banyak deh Pak. Ini saya mau pamit balik ke ruangan lagi deh Pak. Oke, iya sama-sama Ibu Feby, tetap sehat dan terus semangatnya ya, jangan kendur Siap ya Ibu Pak. Feby. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Ibu Feby. Kita refleksi sedikit Ibu Feby. Oke, Saya siap. tadi agak kecoplosan itu memang di kemarin di coaching itu Iya. dihindari 2 diksi. Mm-mm. Mengapa dan bagaimana? Makanya Siap. pertanyaannya tadi ada saya langsung ini koreksi. Jadi saya Iya, enggak sempat apa-apa. kecoplosan juga tadi. Jadi nanti di proses coaching itu jangan karena kalau sudah bertanya mengapa, berarti Mm-mm. kepo ini si coachnya ini. Iya. Kalau sudah bertanya bagaimana berarti mencari solusi, biarkanlah solusi itu muncul sendiri seperti yang proses Ibu Feby sudah tadi itu luar biasa. Oke. Aduh, saya deg-degan dengan saya punya Pak pas 10-11 menit sih. Luar biasa ya, boleh. Tapi apa namanya? Meskipun saya jujur, saya mengapresiasi artinya meskipun kita tidak pernah latihan sebelumnya, tapi ternyata proses coachingnya saya langsung mendapatkan ini begitu ya. Ternyata seperti itu. Saya harus lebih Pak, banyak mendengar eh, dulu. Pak, doakan semoga saya bisa begitu uti, Pak. Ya Allah, takut Sebetulnya begini Bu, kalau untuk di dalam proses coaching itu atau apapun ya, sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya masalah itu diselesaikan, bukan ditambah atau dibiarkan. Seperti itu. Siapa harus sabut? Kayak gitu. Oke, jadi lanjut lagi Ibu. Saya Oke. giliran tadi gambaran sepintasnya saya itu, ini memang gambaran kondisi yang baru-baru terjadi. Bahkan Mm-mm. sebenarnya sudah sampai pada persoalan orang tua siswa itu tahunya berdasarkan laporan dari anak-anaknya ini Mm-mm. anak-anak sudah memperbaiki nilainya, tetapi guru lalai apa namanya menginput nilai di e-rapor sehingga begitu dicetak leger nilainya Mm-mm. mereka terbaca tidak tuntas 3 sampai 5 mapel. Wah. Akhirnya tidak naik kelas. Jadi kayak beberapa guru ini kayak tidak mengambil, maksudnya kayak tidak mendaki secara serius ketika ada penyampaian dari Wakas